Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan mengenai kepengurusan Himatip periode 2022-2023 Universitas Juanda Bogor. Berikut ini merupakan struktur kepengurusan Himatip terdiri dari ketua himpunan, sekretaris, bendahara, divisi internal, divisi eksternal, dan divisi kewirausahaan serta divisi infokom. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, yang pertama adalah dari Badan Pengurus Harian atau BPH. Dan isinya ada ketua umum, sekretaris, dan bendahara. Nah, ketua umum himpunan mahasiswa teknologi industri pertanian di sini yaitu ada Kak Galih Purnama. Nah, definisi dari ketua umum ini yaitu pengambilan kebijakan tertinggi dalam setiap kegiatan dan dalam menentukan arah serta langkah pergerakan. Adapun tugas pokoknya yaitu memimpin musyawarah secara mufakat, menetapkan keputusan secara musyawarah, mengontrol program setiap divisi, dan melakukan koordinasi dengan jurusan dan fakultas. Fungsinya itu untuk pengambil keputusan dalam kepengurusan Himatip. Nah, selanjutnya di sini ada sekretaris. Sekretarisnya yaitu Kak Awalia Rahima Suganda. Definisi sekretaris di sini yaitu jabatan tertinggi kedua di Himatip untuk mengambil keputusan dan menggantikan kewenangan ketua umum jika terdapat kendala. Nah, adapun tugas pokoknya yaitu mengetahui, membantu, dan meningkatkan jalannya program kerja dari masing-masing divisi, melakukan koordinasi dengan pengurus untuk mengontrol kinerja setiap divisi, mengurus bagian surat menyurat, proposal, dan pengarsipan segala dokumen yang ada di Himatip. Nah, fungsinya itu untuk berkoordinasi serta berbagi tugas dengan ketua untuk menghadiri berbagai acara dari pihak eksternal. Nah, yang terakhir dari BPH yaitu bendahara. Bendahara di sini ada Kak Fadia. Definisi dari bendahara ini merupakan badan pengurus harian yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengatur aliran keuangan himpunan. Nah, tugas pokoknya bertanggung jawab dalam mengelola dan mengatur keuangan Himatip. Fungsi dari bendahara tersendiri yaitu mengelola dan mengatur aliran keuangan himpunan, baik itu kas ataupun segala pendapatan kewirausahaan Himatip yang bekerja sama dengan divisi kewirausahaan. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian divisi-divisi. Yang pertama yaitu ada divisi internal. Nah, divisi internal ini memiliki koordinator dan anggota. Koordinatornya yaitu ada Kak Rofi, dan anggotanya ada Kak Salsabila, Kak Wahyu, dan Kak Wendy. Untuk definisi internal di sini yaitu menaungi seluruh kegiatan dalam Himatip yang bertujuan sebagai implementasi visi dari Himatip sebagai wadah candra di muka untuk menjadikan mahasiswa Himatip yang berkualitas. Adapun tugas pokoknya mengadakan kegiatan-kegiatan mahasiswa sebagai bentuk pengembangan diri dan bertanggung jawab atas kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, fungsi dari divisi internal itu merupakan sarana pembelajaran mengenai keorganisasian untuk pengembangan dunia agroindustri dan membantu dalam memberi pandangan-pandangan forum terhadap isu-isu seputar agroindustri. Nah, adapun program kerja di sini dari setiap divisi memiliki program kerja yang akan dilaksanakan selama satu periode. Nah, untuk program kerja internal di sini yang pertama ada ngobor atau ngobrol organisasi. Nah, ngobrol organisasi di sini memiliki definisi yaitu forum untuk menjadikan Himatip sebagai candra di muka dan memperkuat daya berpikir yang akan menciptakan inovasi baru serta sebagai bentuk dari Himatip yang berkualitas. Yang kedua yaitu prognosis atau pembinaan kader dalam organisasi dan transformasi sikap. Nah, prognosis ini merupakan pembinaan dan pelatihan dalam pengenalan diri sebagai mahasiswa yang aktif, kreatif, selaras, dan harmonis, serta memberi bekal kepada mahasiswa berupa pemahaman kondisi dunia akademik dan program studinya, agar lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan kampus. Nah, yang ketiga ini ada makrab ataupun malam keakraban. Nah, kegiatan ini menginap 1 hari 1 malam yang bertujuan untuk membangun chemistry dan sebagai simbolis anggota baru Himatip. Nah, yang terakhir
ada pelatihan agroindustri, yaitu kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan sekaligus sebagai ajang promosi jurusan teknologi. Nah, yang kedua yaitu ada divisi eksternal. Nah, divisi eksternal ini memiliki koordinator yaitu Kak Aji dengan anggotakan Kak Sintia, Kak Iga, dan Kania. Nah, definisi dari divisi eksternal ini yaitu meningkatkan kinerja kepengurusan Himatip dan mempermudah mahasiswa teknologi industri pertanian untuk saling bertukar informasi dan ilmu pengetahuan serta mampu membawa nama baik Fakultas Ilmu Pangan Halal dan Prodi Teknologi Industri Pertanian Universitas Juanda. Nah, adapun tugas pokok di sini yaitu untuk menjalin hubungan yang baik dengan pihak eksternal kampus meliputi alumni, pengurus tinggi lain, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, masyarakat, ormawa kampus, dan media terkait lainnya baik di tingkat fakultas, universitas, kota, provinsi maupun nasional. Nah, adapun fungsi dari divisi eksternal ini yaitu sebagai sarana dan media dalam menjalin hubungan dan menambah relasi, juga membangun jaringan komunikasi antar organisasi baik dalam universitas maupun di luar universitas. Nah, adapun proker atau program kerja divisi eksternal ini yang pertama yaitu PPK Ormawa. Nah, apa sih PPK Ormawa itu? Yaitu program transformasi dari PHP 2D yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas organisasi mahasiswa melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan memilih topik yang telah disediakan oleh pihak Kemendikti. Nah, yang kedua itu ada Let's Talk School. Let's Talk School di sini yaitu sarana promosi atau sosialisasi pengenalan kampus Unida khususnya Prodi TIP atau TPG untuk siswa-siswi SMA SMK sederajat. Yang ketiga ada yang namanya visit industri. Nah, untuk visit industri ini yaitu sarana mahasiswa TIP untuk mengetahui dan mengenali lebih dalam dari segi alat, mesin, dan lapangan perihal kerja industri. Yang terakhir ada kontribusi sosial, yaitu untuk kegiatan membantu masyarakat yang sedang terkena bencana alam atau terdampak sosial ekonomi. Selanjutnya ada divisi kewirausahaan yang dikoordinatori oleh Kak Novitasari dengan beranggotakan Kak Nura Silvana, Kak Siti Nurhania, dan Kak Putri Wulan Utami. Lalu apa sih definisi dari divisi ini? Divisi ini adalah divisi yang bertanggung jawab dalam hal pencarian sumber pemasukan dan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan himpunan mahasiswa teknologi industri pertanian. Lalu apa sih tugas pokok dari divisi ini? Tugas pokok dari divisi ini adalah membantu menyediakan dana untuk setiap keperluan kegiatan himpunan mahasiswa teknologi industri pertanian dan melayani keperluan atribut sebagai identitas himpunan mahasiswa teknologi industri pertanian. Lalu apa sih fungsi dari divisi ini? Fungsi dari divisi ini adalah sebagai representasi himpunan mahasiswa teknologi industri pertanian yang mampu melayani mahasiswa teknologi industri pertanian. Dan yang terakhir adalah program kerja divisi kewirausahaan. Divisi kewirausahaan memiliki 3 program kerja. Yang pertama adalah pembuatan baju PDH dan atribut Himatip. Yang kedua adalah membuat dan memasarkan produk secara offline maupun offline. Dan yang terakhir adalah pembuatan merchandise yang dipasarkan menyeluruh terkhusus untuk mahasiswa teknologi industri pertanian. Ya, lanjut ke divisi Infokom dari Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian yang berstruktur dikoordinatori oleh Afra Fadilah, beranggotakan Abu Hanifah, Sophia Wulansari, dan Hasina. Berbicara tentang divisi Infokom. Apa itu definisi divisi Infokom? Ya, divisi Infokom adalah divisi informasi dan komunikasi yang merupakan salah satu kementerian di Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian yang membidangi kegiatan komunikasi dan informasi. Fungsi dari divisi Infokom ini adalah membuat dan mengolah sarana komunikasi serta menampung dan membantu penyebarluasan informasi ke arah internal dan eksternal Himatip. Apa saja tugas pokok dari divisi Infokom? Ya,
Divisi Infokom ini bertugas membantu Ketua Umum dengan menyelenggarakan urusan di bidang pengolahan informasi selama 1 periode. Apa saja sih proker-proker yang telah dibuat oleh Divisi Infokom Himatif? Yang pertama, pengelolaan sosmed sebagai sarana informasi dan publikasi untuk semua kegiatan Himatif. Kedua, peringatan hari besar dan bersejarah, yaitu memposting setiap perayaan hari besar di Indonesia. Ketiga, pembuatan konten YouTube yang berkonsep menjelaskan materi tentang keorganisasian. Lalu, yang terakhir, yaitu yang keempat, pembuatan profil kabinet kepengurusan sebagai sarana pengenalan kepengurusan via sosial media. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk mengikuti kegiatan kami selanjutnya, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you.